Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Izin Allah, nikmat Allah, kita dapat bertemu bersilaturahim di majelis ilmu malam hari ini. Semoga pertemuan kita malam hari ini pertemuan yang diridhai Allah. Amal ibadah kita berterima di sisi Allah. Doa dan hajat kita diijabah Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari ini membahas satu tema yang berkaitan dengan fikih yang berjudul karakteristik Al-Quranul Karim. Satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroin idza tamassaktum lan tadillu abada kitaballah wa sunnata Rasulillah. Rasul berpesan kepada kita, aku tinggalkan kepada kalian itu dua hal, dua macam. Ketika kalian berpegang teguh kepada dua hal tersebut, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasul ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan demikian kita sebagai umat Islam, ketika kita berpegang teguh mengamalkan apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kita akan termasuk orang-orang yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bahas malam hari ini secara khusus berkaitan tentang Al-Quran atau karakteristik Al-Quran, sehingga kita paham Al-Quran itu menjadi satu pedoman yang mesti kita pegangi, yang mesti menjadi petunjuk, atau yang disebut dengan hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, kepada manusia untuk kita semuanya. Al-Quran sama dengan Alkitab, ya. Jadi di dalam Al-Quran itu, penamaan Al-Quran terkadang disebut Allah dengan Alkitab. Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Dalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Sesungguhnya bahwa Alif Lam Mim, Dalikal kitab, kitab itu, Al-Quran itu sebagai petunjuk, la raiba fih, kita tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Coba lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang diturunkan Allah, tapi Allah memakainya dengan Quran bukan kitab.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Tidak dijelaskan di situ syahrul Ramadan alladzi unzila fihil kitab. Perbedaannya Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kalau disebut dengan Alkitab itu sudah ditulis. Seperti yang ada pada yang di masjid segala macam itu suhub ya, atau yang disebut dengan Alkitab. Kalau yang diturunkan Allah ke Nabi Muhammad secara langsung ataupun tidak melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam itu masih Quran. Karena dia belum ditulis. Makanya kitab itu kan asalnya dari kalimat kataba yaktubu. Kataba itu menulis. Jadi kalau disebut dengan kitab berarti Al-Quran yang sudah ditulis. Paham Bapak ya? Jadi kalau disebut dengan Alkitab, Al-Quran yang sudah ditulis. Sehingga kalau Al-Quran itu Al-Quran yang berbentuk wahyu yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan itu belum ditulis. Memang ya sama, isinya kan sama, kitab ya juga sama, Al-Quran sama. Kenapa kadang disebut dengan Alkitab bukan Al-Quran? Karena kalau kitab itu sudah Al-Quran yang ditulis. Sehingga diturunkan dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad itu belum berbentuk kitab. Tapi masih Quran. Paham Bapak sekalian ya? Itu penamaannya. Esensinya sama saja, yaitu yang bersumber wahyu, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu diturunkan Allah selama hampir 23 tahun. Ya. Kalau mau diperjelas 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Genaplah atau kalau mau digenapkan 23 tahun. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul kan usianya 40. Maka beliau itu mulai dari 40 tahun, beliau wafat 63 tahun. Jadi benar adanya Al-Quran itu diturunkan selama dimulai dari Nabi Muhammad usia 40 tahun sampai wafat. Sebelum wafat. Maka kan Nabi wafat 63. Maka 23 tahun itu kan yang disebut dengan masa kerasulan Nabi. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, maka semua yang bersumber dari Nabi itu gak mesti diikuti. Maka ada namanya, nanti kalau dalam fikih, ada yang disebut dengan sunnah tasyri'iyah, ada sunnah ghairu tasyri'. Sunnah tasyri' itu artinya sunnah yang itu menjadi kita dasar hukum. Artinya sunnah yang menjadi syariat. Ada sunnah yang tidak menjadi syariat. Ya, seperti ketika Nabi menikah dengan Khadijah, kan usia Nabi kan 25 tahun. Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi lajang, Khadijah janda. Itu bukan sunnah, bukan mesti kita ikuti. Kalau nikah mesti janda, enggak. Itu enggak. Itu namanya sunnah ghairu tasyri'. Sunnah yang tidak menjadi syariat. Kenapa? Karena itu terjadi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul usianya sebelum 40. Tapi setelah usianya 40, ini semuanya apa yang diperbuat Nabi, apa yang berasal Nabi itu menjadi syariat. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Atau tadi sudah dijelaskan 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Maka genaplah dia 23 tahun. Proses turunnya Al-Quran waktunya kan sangat lama. Tidak sekaligus turun.
Apakah Allah tidak mampu menurunkan Al-Quran sekaligus turun? Allah mampu. Tapi kalau seandainya Quran itu diturunkan sekaligus 30 juz, maka yang terjadi kalau di dalam Al-Quran itu bumi itu tidak akan kuat menerimanya. Sehingga diturunkan Allah itu proses step by step, selangkah demi selangkah, sehingga genaplah dia 30 juz. Maka oleh karena itu, apa hikmahnya, apa karakteristiknya, apa filosofinya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Maka karena apa? Al-Quran itu seperti itu karakteristiknya. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, atau kalau bahasa Arabnya yang disebut dengan tadriji, yaitu secara gradual. Artinya tidak sekaligus, dan itulah hebatnya, bijaksananya Allah ketika menurunkan Al-Quran tidak sekaligus. Kenapa? Karena terkadang Bapak sekalian, Al-Quran itu diturunkan menjawab permasalahan yang terjadi di waktu itu. Paham Pak? Jadi sifatnya responsif. Responsif terhadap apa yang terjadi, yang dialami Nabi waktu hidup. Lihat bagaimana turunnya surah Al-Kafirun. Maka kan ada nanti Al-Quran itu yang disebut dengan asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya Al-Quran. Satu di antara sebab turunnya Al-Quran itu karena pada waktu itu merespon apa masalah yang terjadi di waktu itu. Ketika kita lihat surah Al-Kafirun. Al-Kafirun itu turun dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan jawaban kepada orang kafir Quraisy bahwa kalau beragama Islam maka yang disembah itu adalah Tuhan. Nggak boleh nyembah Allah, setelah itu nyembah selain Allah. Kan di Al-Quran surah Al-Kafirun itu, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ayat itu turun bagaimana merespon, memberikan jawaban terhadap orang kafir Quraisy bahwa kalau sudah menyembah Allah, menyembah Tuhannya orang Islam, nggak boleh ganti-gantian nyembah Tuhan. Hari ini gue nyembah Tuhan lo, besok lo nyembah Tuhan gue, nggak boleh. Kenapa? Itulah Islam itu. Sehingga ditutup Al-Quran surah Al-Kafirun itu dengan jawaban yang sangat luar biasa, lakum dinukum waliyadin. Jadi Bapak sekalian, Al-Quran itu turun responsif sehingga menjawab permasalahan yang terjadi di waktu itu. Kemudian kalau kita lihat begitu dahsyatnya Al-Quran itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti Al-Quran mengharamkan minuman khamar, minuman keras. Al-Quran diturunkan Allah tidak sekaligus, prosesnya panjang. Apa yang terjadi waktu itu? Pertama, ketika Islam mengharamkan khamar, minuman keras, pertama yang dilakukan Nabi apa? Nabi tidak mengkonsumsi khamar. Tapi Nabi juga tidak melarangnya. Ini dakwahnya luar biasa. Nanti pesan yang di situ, maka nanti para ulama-ulama dalam ilmu disiplin dakwah nanti itu ada namanya disebut dengan psikologi dakwah dan segala macam. Jadi ketika Islam mengharamkan khamar, sementara orang Arab ini kan hobinya minuman khamar, Pak. Bapak bayangkan, Arab itu kan padang tandus gersang kemarau. Tapi hobinya orang-orang kafir waktu itu hobinya minuman khamar. Biasanya orang yang hobi minuman khamar itu ketika udaranya dingin. Tapi orang-orang luar biasa.
sudah panas, gersang, padang pasir, tandus, maka yang hobi minuman yang hobi mereka itu adalah khamar. Ini kan sangat luar biasa. Ya, padahal kalau khamar itu kan panas. Makanya kalau biasanya, kalau ketika cuaca dingin, ya ataupun geografisnya dingin, biasanya kan minumannya khamar. Kenapa? Supaya menghangatkan tubuh. Tapi orang Arab tidak seperti itu. Nah, khamar sudah menjadi tradisi orang Arab waktu itu. Maka dakwah ketika Islam mengharamkan khamar itu perlu strategi. Pertama yang dilakukan adalah Nabi tidak mengkonsumsi khamar dan Nabi belum melarangnya. Itu pertama. Yang kedua, dialogisnya luar biasa. Apa kata Al-Quran? Wahai Muhammad, kalau nanti Anda ditanya minuman khamar, jawab minuman khamar itu ada manfaat dan mudaratnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Wahai Muhammad, kalau nanti kamu ditanya tentang khamar dan maisir, katakan kepada orang-orang waktu itu bahwa keduanya ada manfaat dan mudaratnya. Tapi ingat, mudaratnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Di ayat itu tidak jelas atau tidak dijelaskan bahwa khamar itu sudah haram, bro. Maka orang Arab masih mengkonsumsi khamar, Pak. Itu ayat kedua. Selanjutnya turun ayat lagi bahwa apa responnya? Dijelaskan oleh Al-Quran bahwa kalau Anda sedang mabuk, jangan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati sholat atau jangan kamu kerjakan sholat ketika Anda sedang mabuk. Orang minuman khamar kan endingnya mabuk. Tapi Nabi berpesan di situ berdasarkan Al-Quran, kalau sholat, kalau mabuk nggak boleh sholat, atau kalau sedang sholat nggak boleh mabuk. Ini sudah mulai. Ayat selanjutnya di Al-Quran baru dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wa al-ansab rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir bahwa yang namanya khamar itu adalah perbuatan terkeji, maka hendaklah kita jauhi karena minuman khamar, mengkonsumsi khamar adalah perbuatan setan. Disitulah ayat yang dijelaskan yang terakhir mengharamkan khamar. Jadi ini pesannya apa, Pak, Ibu? Spiritnya apa? Bahwa merubah tradisi itu sulit. Betul nggak, Pak? Merubah tradisi itu sulit. Tradisi orang Arab hobinya minuman khamar. Datang Islam merubah mengharamkan khamar. Sulit nggak itu? Oh, sulit, Pak. Sangat sulit itu. Merubah tradisi itu nggak gampang. Maka dakwah-dakwah yang dilakukan ketika proses untuk merubah tradisi itu lama prosesnya. Maka kalau kita lihat, Bapak baca buku-buku sejarah Islam di Nusantara itu, seperti yang dibawa oleh para wali songo datang ke tanah Jawa, itu mengislamkan orang Jawa, orang Jawa di tanah Jawa lah, seperti itu. Itu nggak cepat prosesnya. Mereka sudah ada budaya-budaya, adat-adat yang itu tidak bersumber dari Islam. Ketika datang Islam, bagaimana itu diharamkan, nggak gampang. Jadi nggak gampang. Makanya Buya Hamka almarhum ada satu bukunya namanya Fikih Dakwah. Fikih Dakwah itu satu diantaranya, dakwah itu punya strategi, Pak. Itu berasal dari apa yang diajarkan Al-Quran. Ketika merubah satu tradisi, maka jangan coba-coba langsung yang tradisi itu langsung dilarang. Itu nggak bisa seperti proses. Kita dakwah di suatu komunitas yang biasa melakukan perbuatan yang haram. Tiba-tiba datang ustadz mubalik langsung main bablas bahwa apa yang Anda lakukan haram.
Itu ustadz disukai atau diusir? Pasti diusir. Maaf, seorang ustadz diundang ceramah di klub malam. Ya dakwah itu kan bukan di masjid saja. Dimanapun dakwah itu harus disampaikan. Kalau mendakwahi orang di masjid nggak susah Pak. Cuma kita ini nggak susah, udah ngerti kita semuanya. Tapi mendakwahi orang yang di tempat maksiat itu perlu perjuangan. Dakwah di tempat, maaf, di tempat yang di situ PSK. Kita usah datang, ibu, bapak sekalian, siapa yang melakukan perbuatan PSK sama dengan zina, dosanya nggak diampuni oleh Allah. Pulang paling nggak sendalnya hilang itu Ustaz. Betul nggak Pak? Betul. Yang terpenting, ajak dulu mereka mau cinta kepada Islam. Setelah itu baru masukkan sedikit-sedikit pelan-pelan. Itu sudah diajarkan Nabi. Jadi dakwah itu nggak bisa emosional, nggak bisa itu. Pesan dakwah, nah itulah hebatnya Nabi Muhammad. Itu tadi contohnya. Orang Arab sudah hobinya minum minuman keras. Kalau di Sumatera Pak, dakwah seorang ustadz di suatu tempat yang biasanya minum minuman keras seperti tua. Tua itu kan, ustadz datang ke situ, ngomong bahwasanya tua haram segala macam. Habis itu. Tapi yang terpenting satu, jangan ustadznya ikut minum tua. Itu dulu. Nah, jadi seperti itu. Itu dakwah yang diajarkan habis itu seperti itu Pak. Karena merubah tradisi itu sangat sulit. Kita aja nggak usah jauh-jauh Pak. Merubah tradisi untuk supaya budaya antri. Oh itu sulit banget. Nggak usah jauh-jauh Pak. Biasanya kalau di suatu tempat di masjid, kan ada namanya pembagian nasi setelah sholat Jumat, nasi Jumat. Ada nasi boxnya itu sekitar 300-an lah. Kira-kira, itu orang yang mau ngambil nasi Jumat itu, kalau disuruh ngantri, sabar nggak? Jarang itu. Jarang Pak. Berebut itu. Itu sulit, merubah karakter untuk budaya antri itu sangat sulit. Nggak usah jauh-jauh, kita aja pun begitu. Ya, kenapa? Karena memang tradisi kita itu selalu jarang untuk mau budaya antri. Nggak sabar. Nah, jadi seperti itu. Bagi kita semuanya, merubah satu tradisi itu nggak sulit. Perlu perjuangan pelan-pelan. Perlu strategi yang jitu. Itulah yang dicontohkan ketika para ulama-ulama kita dulu ketika mendakwakan Islam di tanah Jawa dan segala macam. Nah, kembali kepada tema kita hari ini. Maka ketika dakwah Nabi, bagaimana proses mengharamkan khamar itu, prosesnya lama dan panjang. Ayatnya ada beberapa ayat, tidak satu ayat. Maka itu menunjukkan bahwa dakwah ataupun Al-Quran ya, Al-Quran yang diturunkan waktu itu karakteristiknya adalah perlu proses atau yang disebut dengan prosesnya secara berangsur-angsur. Ya, jadi itu karakteristik Al-Quran itu sehingga diturunkan secara berangsur-angsur. Makanya kita lihat ada ayat-ayat yang berkaitan Makkiyah. Ada ayat-ayat yang berkaitan yang disebut dengan Madaniyah. Makkiyah itu ayat Quran yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, itu Makkiyah. Madaniyah adalah ayat-ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah Nabi hijrah, itu namanya Madaniyah. Nah, dengan demikian pertama, prosesnya adalah secara tidak langsung atau berangsur-angsur. Itu pertama. Yang kedua, karakteristik Al-Quran, turunnya Al-Quran itu adalah responsif. Apa arti yang dimaksud dengan responsif? Menjawab permasalahan yang terjadi di waktu Nabi masih hidup. Ya kalau sudah Nabi wafat, Al-Quran tentu sudah selesai. Maka ketika ada hal-hal yang perlu jawaban secara langsung, maka diturunkan Al-Quran. Seperti Nabi ditanya
oleh perempuan Mekah waktu itu, orang-orang Quraisy waktu itu berkaitan tentang haid, darah haid. Maka Allah memberikan jawaban di Al-Quran, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wahai Muhammad, ketika nanti Anda ditanya tentang haid, maka katakan qul huwa adza. Maka haid itu menjadi satu penyakit yang biasa ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka ketika perempuan haid, jauhilah, sehingga perempuan haid tidak boleh melakukan hubungan biologis. Jadi di situ dia jawaban Al-Quran. Karena waktu itu ditanya Nabi tentang haid. Banyak sebenarnya ayat-ayat Quran yang sifatnya responsif, menjawab tantangan yang terjadi di waktu itu. Sama juga ketika Nabi diperintah untuk hijrah. Itu kan ayatnya jelas karena waktu itu orang-orang kafir Quraisy Mekah waktu itu mengintimidasi, mendiskriminasi, membuli orang-orang Islam, orang-orang yang sudah masuk Islam. Maka turun firman Allah supaya terjadi hindaran ataupun menghindar dari diskriminasi orang-orang kafir Quraisy waktu itu, maka Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk pindah ataupun hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka dengan demikian, karakteristik Al-Quran yang kedua adalah Al-Quran bersifat responsif. Asli responsif apa? Bahwa masalah yang terjadi langsung diberikan jawaban oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sangat luar biasa keberadaan Al-Quran, sehingga benar adanya Al-Quran diturunkan Allah, prosesnya panjang selama 23 tahun sesuai dengan masa Nabi, diangkat menjadi Rasul mulai 40, wafat beliau usia 63 tahun. Maka karakteristik Al-Quran, pertama karakteristik Al-Quran, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus, tadriji. Yang kedua, karakteristik Al-Quran, Al-Quran responsif. Arti responsif adalah menjawab permasalahan yang terjadi di waktu itu. Sampai di sini Bapak jamaah salat maghrib Masjid At-Thaibah yang dirahmati Allah. Kalau ada yang mau dipertanyakan silahkan. Kita diskusi. Silahkan Pak. Ini masih kaitannya dengan kajian fikih. Karena fikih sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Fikih hasil ijtihad, hasil pemahaman, hasil interpretasi para ulama yang kompeten, yang berkualitas, yang kapabel terhadap penafsiran mereka, pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka itu hasilnya fikih. Maka yang kita kenal ada fikih Syafi'i, ada fikih Hanafi, ada fikih Hambali, dan ada fikih Maliki. Fikih Syafi'i adalah pemahaman Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka yang disebut dengan fikih Syafi'i. Fikih Hanafi, pemahaman Imam Abu Hanifah ya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Fikih Maliki, pemahaman Imam Malik bin Anas. Jadi ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik sahabat Nabi. Kalau Anas bin Malik itu sahabat Nabi. Yang hidupnya selalu mendampingi Nabi. Tapi kalau Malik bin Anas, ulama, pendiri, pelopor mazhab Maliki. Namanya Malik bin Anas. Jadi jangan salah paham. Ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik sahabat Nabi. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang hidup bersama Nabi dan mereka beriman. Itu namanya sahabat. Maka ada sahabat seperti Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas bukan sahabat, dia jauh.
usianya, belakangan. Maka fikih Maliki, fikih pemahaman Imam Maliki terhadap Al-Quran dan hadis. Fikih Hambali, pemahaman Imam Ahmad bin Hambal terhadap Al-Quran dan hadis. Maka tetap kalau yang namanya fikih merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Ada hadis itu bermacam ragam, Pak. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Ya, kalau hadis fi'li, hadis yang bersumber dari perbuatan Nabi. Seperti Nabi sholat, sahabat ngikutin, sahabat melihat, jejak digitalnya seperti itu. Jadi Nabi sholat, diperhatikan sahabat, ikut sahabat. Namanya hadis fi'li. Nabi berwudu, Nabi haji, Nabi umroh, Nabi puasa. Itu semuanya hadisnya adalah hadis fi'li. Jadi hadis fi'li adalah hadis yang bersumber dari Nabi, yaitu berkaitan tentang perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kedua hadisnya hadis fi'li. Hadis fi'li itu adalah yang bersumber dari Nabi, qauli ya, hadis qauli, yaitu berupa ucapan Nabi. Apa yang disampaikan Nabi melalui ucapan beliau, berupa mauizah, berupa pengajaran, berupa pesan-pesan, berupa tausiah, mauizah hasanah. Ucapan itu namanya hadisnya qauli. Ada yang ketiga hadis takriri, pengakuan Nabi. Nabi tidak melarang dan Nabi juga tidak menyuruh. Itu namanya hadis takriri. Contohnya pernah yang sangat masyhur, ketika sahabat Nabi itu membawa satu bangkai binatang. Binatangnya itu namanya dobbun. Dobbun itu, Pak, jenis binatang yang seperti kadal, biawak ya. Tapi biawaknya ini biawak gurun pasir, bukan seperti biawak yang ada biasa kita pahami. Jadi biawak itu sudah mati, dibawalah lewat ke hadapan Nabi. Nabi tidak melarangnya dan tapi Nabi juga tidak menyuruh, sehingga dobbun itu dikonsumsi oleh sahabat. Artinya itu tidak haram, tapi Nabi juga tidak menyuruh mengkonsumsinya, yaitu namanya hadisnya takriri. Jadi Nabi tidak melakukan dan tapi juga Nabi tidak melarang. Di antara hadis semua tadi itu, hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, kan sumbernya dari Nabi. Maka ada jenis hadis itu dua. Ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Semuanya ini bersumber dari Nabi. Kalau hadis qudsi, ucapannya, redaksinya berasal dari Nabi, tapi maknanya dari Allah. Itu hadis qudsi. Kalau hadis nabawi, lafaznya dari Nabi Muhammad, maknanya pun dari Nabi Muhammad. Semuanya dari Nabi Muhammad. Itu hadisnya hadis nabawi. Mana lebih banyak, hadis qudsi atau hadis nabawi? Hadis nabawi lebih banyak. Makanya levelnya Al-Quran yang paling tinggi. Yang kedua hadis qudsi. Yang ketiga hadis nabawi. Semuanya ini wajib kita imani, wajib kita amalkan, wajib kita berdomani. Jadi kalau hadis qudsi itu lafaznya dari Nabi Muhammad. Sama bandingannya, Pak, saya berpesan kepada seseorang, tolong Pak nanti sampaikan kepada Bapak itu bahwa kalau ini begini ya. Kira-kira yang saya pesankan tadi itu mesti 100% kalimatnya sama enggak? Enggak. Yang terpenting maknanya sama. Itu namanya sama juga seperti itu. Maknanya berasal dari Allah, redaksinya, lafaznya diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau namanya hadisnya hadis nabawi, pure, semuanya berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, hadis yang banyak itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, ada yang hadis qudsi,
ada yang hadis nabawi. Tapi sekarang nggak susah. Ulama sudah membuat buku, membuat satu himpunan dihimpunkan, ada namanya kumpulan hadis-hadis qudsi. Ulama sudah menulis, penyakitnya kita Pak, malas membacanya. Itu Pak ya, ulama itu banyak menulis, tapi kita malas membacanya. Ya, yang senang kan membaca sumber Islam itu dari medsos. Nah, itu hati-hati. Ya, kita lebih percaya medsos ketimbang sumber asli. Itu bahaya. Jadi seperti itu. Makanya ulama banyak menulis buku, tapi kita malas membacanya. Sampai di sini, silakan Pak Haji. Monggo kalau mau bertanya. Ya. Ya. Iya. Al-Quran, ide membukukan Al-Quran itu sebenarnya sudah ada pada masa Abu Bakar Siddiq. Finalnya pada masa Utsman. Maka yang kita kenal namanya Mushaf Utsmani. Selanjutnya itu Mushaf Utsmani pun belum selesai. Arti belum selesai, Al-Quran itu sudah tersusun, cuman belum ada titik, belum ada barisnya Pak. Bayangkan kita itu. Quran nggak ada titik, nggak ada baris, bisa nggak Pak Haji baca Pak Haji? Saya aja nggak bisa. Repot itu. Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada titik, nggak ada baris. Banyak titik. Makanya bersyukur kita dengan adanya ulama-ulama terdahulu, cendekiawan-cendekiawan semua, jadi kita sudah enak sekarang. Jadi seperti itu Pak. Maka sebenarnya idenya sudah ada pada masa Abu Bakar. Kenapa? Waktu itu ide Abu Bakar mengumpulkan para hafiz Quran, dikumpulkan untuk menseragamkan, untuk menyetorkan hafalan-hafalan Qurannya supaya sama. Itu kan ide bagus. Karena khawatir kalau nanti nggak diseragamkan, bahaya. Diseragamkan terus pada masa Umar berlanjut, maka terjadilah pada masa Utsman bin Affan. Nabi hanya memerintahkan menulis Quran waktu turun ayat itu. Makanya diturunkan, nanti ada ditulis di pelepah kurma. Ya, alatnya sangat sederhana lah. Luar biasanya kenapa? Karena waktu itu sahabat itu memang ingatannya itu luar biasa Pak. Ya, sekarang nggak usah jauh-jauh. Kadang ustadz aja kalau ngajar harus pakai laptop. Mati laptop, lupa itu hadis. Kan begitu. Kalau sahabat-sahabat dulu enggak, Masya Allah. Turun Al-Quran disampaikan, hafal itu. Makanya para sahabat tuh gak ribet-ribet kayak kita. Itulah hikmahnya dulu. Kalau sekarang, wah udah serba enak semuanya. Udah enak Al-Quran seperti itu. Jadi begitu Pak Haji ya. Prosesnya panjang. Dan yang sudah diselesaikan pada masa pasca Utsman bin Affan. Maka yang kita kenal yang Al-Quran sama kita itu namanya Mushaf Utsmani. Tapi masa Utsman pun belum selesai 100%. Jadi Nabi memerintahkan hanya menulis Quran di pelepah kurma, di batu-batu, di kulit kambing, onta, dan segala macam. Alat yang sangat tradisional waktu itu. Laptop belum ada Pak Haji. Laptop mesin tik dulu belum ada. Ya, jadi alatnya sangat sederhana. Alhamdulillah, makanya orisinalitas Al-Quran itu tetap terjaga sampai kiamat. Allah sudah menjamin dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Maka orisinalitas Al-Quran itu terjamin sampai hari kiamat. Cukup? Ada lagi Pak? Ya silakan. Cukup ya? Ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.